Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita anime yang berjudul Hellsing Ultimate. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Singkat bosku. Cerita ini dibuka dengan diperlihatkannya anggota keluarga Hellsing bernama Richard Hellsing. Dan dia sedang memburu keponakannya sendiri yang bernama Itegra Farbrock Wigates Hellsing. Hal itu bisa terjadi karena Richard kecewa harusnya panggilan kepala keluarga Hellsing diserahkan kepadanya. Namun nyatanya tidak, kepala keluarga sebelumnya malah memberikan tumpuk kepemimpinan kepada Integra. Sementara Integra pergi ke lokasi yang pernah ayahnya beritahukan sebelum beliau meninggal. Kala itu ayah Integra yang sekarat meminta sang anak pergi ke penjara bawah tanah bila tidak punya pilihan lain. Dengan penuh rasa takut, Integra melangkah menyusuri gelapnya penjara bawah tanah. Sialnya sang paman berhasil menyusul Integra. Di detik pelatuk Richard ingin keluar dari sarangnya, di waktu tersebut tokoh utama bernama Alucard memperlihatkan batang hidungnya. Sontak saja Richard histeris dan dia berakhir mati di tangan senjata andalan keluarga Hellsing. Beberapa tahun setelah kejadian itu, tragedi besar terjadi di mana sebuah desa menjadi tempat para vampir bersarang. Pelakunya tidak lain adalah seorang pastor yang merupakan seorang vampir. Beliaulah pengubah semua warga menjadi vampir. Namun pihak berwajib tidak mengetahui perihal itu. Mereka hanya mengira terjadi pembunuhan skala besar. Untuk menangkap pelaku pembunuhan, dikirimlah personel. Sialnya, hujanan tembakan tidak mempan menghadapi keberingasan dari para ghoul. Lantas Integra menjelaskan kepada pihak berwenang soal vampir. Vampir bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan senjata biasa. Diperlukan senjata khusus untuk melenyapkan vampir. Jika korban yang dibunuh seorang perawan atau perjaka, maka korban berubah menjadi ghoul. Namun kalau tidak perawan maupun perjaka lagi, otomatis target pembantai dari seorang vampir hanyalah makanan biasa. Jadi yang dilakukan pihak kepolisian yang mengirim personelnya ke desa sama saja memberikan hidangan sekaligus budak untuk si vampir. Tidak lama Pak Polisi mendapatkan kabar bahwa personil yang dia kirimkan pada koit. Dari situ Pak Polisi mulai mempercayai apa yang diutarakan oleh Integra. Di saat bersamaan, seorang polwan bernama Seras Victoria yang masih hidup tengah berada di tangan vampir, si pengubah warga menjadi ghoul. Beliau ingin menjadikan si polwan mainan pemuas hasrat sebelum dia membunuhnya. Selagi si vampir sibuk ngebacot, Alucard utusan dari keluarga Hellsing telah tiba di lokasi. Menyaksikan kehadiran Alucard, si vampir pun meremehkannya karena mengira Alucard adalah orang biasa. Namun saat menyaksikan Alucard yang dihujani tembakan masih hidup, vampir pun mulai takut. Alucard sendiri merupakan ras vampir tertinggi dari golongannya. Di situ Alucard bertanya Seras masih perawan atau tidak. Dengan malu-malu dia mengakui dirinya seorang perawan. Mengetahui hal tersebut, Alucard langsung melancarkan serangannya melalui Seras. Alhasil Seras terluka parah dan musuh jadi koit. Namun berhubung Seras perawan, dirinya diubah Alucard menjadi vampir, sehingga Seras masih hidup meskipun dia bukan manusia lagi. Saat tersadar dari pingsannya, Seras terkejut mendapati sosok Alucard. Di situ pula Integra menjelaskan situasi Seras yang sekarang adalah Midian, sekaligus pekerja keluarga Hellsing. Lantas tugas pertama Seras adalah membantu Alucard mengatasi vampir yang meresahkan warga. Di job pertamanya, Seras menjadi penembak jitu, sementara Alucard mengeksekusi vampir yang ada di hunian. Sesudah tugasnya selesai, Alucard menyuruh Seras menembak vampir yang sudah melarikan diri. Akan tetapi Seras tidak yakin bisa membidik mangsa yang posisinya jauh dari jangkauan tembakan. Lantas Alucard memberikan pencerahan kalau mata manusia tidak bisa melakukan serangan dari jarak tersebut. Namun sekarang Seras bukan manusia lagi, melainkan seorang Midian. Jadi mata Seras bisa digunakan untuk menyaksikan hal yang berada di kejauhan. Benar saja, tatkala Seras memakai matanya, penglihatan itu seperti sebuah teropong, sehingga Seras mengetahui posisi target. Tidak lama tembakan dilesatkan dan buronan langsung tewas di tempat.
Esok harinya di sebuah gereja, tampaklah pria bernama Alexander Anderson sedang bersama dengan anak panti. Tidak lama, atasan Anderson memintanya mengurusi organisasi Helsing, sebab Vatikan terasa disaingi oleh Helsing. Apalagi, Irlandia merupakan wilayah yang harusnya termasuk area kekuatan Vatikan. Kalau di London, beliau masih maklum, tapi di Irlandia Helsing telah mengirim anggotanya membasmi mangsa Vatikan. Selain mengurusi masalah agama, Vatikan juga menangani monster, sehingga Vatikan membentuk Ordo 13 Iskariot yang bertugas untuk menumpas monster seperti vampir. Organisasi Iskariot meyakini merekalah satu-satunya utusan Tuhan yang berhak melakukan pembasmian, makanya beliau mengutus Anderson mengurusi Helsing saingannya Iskariot, sehingga Anderson yang tahu pihak Helsing akan mengirimkan anteknya ke lokasi Bedrock sudah memasang perangkap. Namun Alucard dan juga Seras belum menyadari siasat Anderson. Lantas Alucard membasmi para vampir yang dia temukan. Tidak lama Alucard memerintahkan Seras menjalankan tugas barunya. Tampak Seras sudah terbiasa melakukan pekerjaannya. Akan tetapi, serangan datang dari arah tidak terduga. Kini, punggung Seras tertancap banyak pisau. Tatkala Alucard ingin membantu Seras, Anderson memperlihatkan batang hidungnya. Lantas kedua pria yang merupakan andalan masing-masing organisasi mereka saling beradu serangan. Dari pertarungan itu diketahui bahwa Anderson memiliki bakat regenerasi sehingga semua serangan tidak mempan pada Anderson. Di situ Alucard dibantai secara sadis oleh Anderson. Sontak saja Seras menjadi syok berat karena masternya dibunuh. Di situ Anderson meremehkan Alucard karena kalah begitu mudah. Kini perhatian Anderson tertuju pada Seras yang berhasil kabur membawa kepala masternya. Tidak lama kemudian Anderson menyusul Seras. Tatkala Anderson ingin membantai Seras, Integra menggagalkan aksi beliau. Lantas kedua insan berlaga. Di situ Integra memberitahukan Alucard tidak bakal mati semudah itu. Dan benar saja, Alucard bangkit dalam kondisi utuh sebab dia juga mempunyai kemampuan beregenerasi, karena Alucard seorang kon alias bangsawan di kelasnya. Setelah itu Anderson memilih menunda pertarungan, makanya Anderson pergi ke TKP. Di kesempatan itu Integra menanyakan alasan Alucard menjadikan Seras anggotanya. Mendengar pertanyaan itu Alucard menjawab, dia hanya mengisi kebosanannya saja. Setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena insiden gol merebak ke banyak tempat, Integra mengadakan konferensi meja bundar, di mana semua petinggi Helsing berkumpul. Di situ Integra memperlihatkan hasil temuannya, yaitu sebuah chip yang diperoleh dari tubuh gol. Anehnya setiap gol yang mereka basmi memiliki chip yang sudah ditanamkan di tubuh mereka, sehingga Integra yakin ada seseorang yang mengendalikan gol tersebut. Sontak saja peserta rapat kaget mengetahui fakta tersebut. Selagi Helsing mengadakan diskusi, dua tamu kiriman seseorang sudah tiba di kediaman milik Integra. Dua bersaudara tersebut membunuh penjaga tanpa ampun. Sesudah mematikan petugas, dua bersaudara mengerahkan pasukan gol menuju bagian dalam kediaman Integra. Kabar kehadiran Luke Valentin dan juga Jan Valentin sampai ke telinga Integra dan kawan-kawan. Hal itu tentu saja memicu dilema bagi grup Helsing. Ditambah berita buruk terus tersiar, menambah kepanikan Integra dan kawan-kawan. Tampak dua bersaudara mengendalikan situasi di kediaman Integra. Jan telah menguasai lantai 1 dan juga 2, sementara Luke menuju lantai bawah tanah untuk menghabisi Alucard. Karena kondisi yang makin pelik, Integra menghubungi kepala pelayan keluarga Helsing. Lantas Walter mengatakan mereka akan segera sampai di lantai 3 melalui saluran udara menuju tempat Helsing mengadakan rapat. Sesudah mengobrol dengan Integra, Walter membagi tugas, dia dan juga Seras akan menangani lantai atas, sedangkan Alucard bertugas menghadapi musuh yang singgah ke lantai bawah tanah. Di lantai 3, tepatnya di ruangan rapat, kepanikan terus mendera. Lantas Sir Ailan meminta salah satu petinggi yang gabok untuk tetap tenang. Tidak lama Seras dan juga Walter keluar dari saluran udara. Di situ Walter memastikan bahwa pihak Helsing akan memenangkan pertarungan. Sementara Jan bersama anteknya semakin sadis membantai anggota Helsing yang mereka jadikan sebagai asupan gizi. Setelah tiba di lantai 3, Jan semakin percaya Integra akan berada di tangannya. Tidak lama Walter keluar dari ruangan rapat. Setelah itu Walter menggunakan benang laba-laba menghancurkan pasukan gol milik musuh. Lalu Walter meminta Seras melancarkan tembakan ke arah musuh. Kemudian Seras menumbangkan antek Jan dan membuat doi menjadi kesal. Lalu secara mendadak Seras menyergap Jan.
Melihat Sheraz yang jago bela diri, Walter pun memujinya. Lantas Sheraz mengingatkan sebelum jadi Midian, dia dulunya seorang polwan. Mengetahui hal itu, Jan pun menjadi kesal soalnya dia mengira Sheraz manusia. Di situ Jan yang didesak membocorkan informasi dengan siapa dia bekerja, menolak mengatakan hal yang sebenarnya. Apalagi Jan yakin saudaranya Luke pasti bisa mengalahkan Alucard. Di saat bersamaan, Luke dan juga Alucard beradu tembakan. Di situ Alucard tidak menghalau tembakan, tidak seperti Luke, dia selalu menghindarinya. Hal itu membuat Luke menjadi heran. Lalu baku tembak yang terjadi, tampaklah Alucard raganya sudah berlumuran darah. Tatkala masuk meyakini kemenangan, Alucard bangkit lagi. Sontak saja Luke terkaget dan pertarungan keduanya pun semakin sengit. Hingga akhirnya Alucard memutuskan menghilangkan pembatas yang selama ini mengekangnya. Berkat itu kekuatan sejati Alucard terpancarkan. Betapa seramnya wujud Alucard sebenarnya yang membuat Luke menjadi geli sekaligus ngeri. Lantas Luke berusaha kabur, tapi kakinya keburu diputus oleh Alucard. Mengetahui lokasi ke lantai atas masih jauh, Luke pun mulai panik. Ditambah kengerian yang belum pernah dia lihat ada di dekatnya semakin menggilakan dirinya. Kemudian Luke berakhir jadi santapan Alucard. Sementara Jan yang tersudutkan merasa keberuntungan ada di pihaknya karena Antek Integra telah menjadi gol. Sontak saja Sheraz dan kawan-kawan kaget menyaksikan rekan mereka telah di mode gol. Dalam kondisi sempat terpojok, darah vampir yang mengalir di tubuh Sheraz bangkit sehingga dengan mudahnya Sheraz mengalahkan musuh-musuhnya. Menyaksikan Sheraz yang kehilangan manusiawinya, Integra coba menenangkannya. Tidak lama Sheraz kembali ke mode normal. Kemudian secara bersama-sama, Integra dan kawan-kawan memaksa Jan buka mulut. Akan tetapi meskipun Jan ingin mengatakan, dia pasti akan mati. Itulah gunanya chip yang dipasang di raganya. Walaupun meledak, Jan sempat memberikan kode Millennium untuk menjawab pertanyaan Integra pada siapa dia bekerja. Setelah itu Sir Ailen meminta Integra sendiri yang mengeksekusi bawahan yang telah menjadi gol. Hal itu tidak disetujui oleh Walter. Namun menghormati Sir Ailen dan merasa musibah yang mendera anggotanya disebabkan oleh dirinya, Integra pun melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Esok harinya sesudah melakukan penyelidikan, Walter tidak mendapatkan informasi penting. Mendadak Integra tercerahkan karena mengingat pelajaran sejarah, di mana Integra meyakini kata Millennium merujuk kepada kelompok yang mengincar kemuliaan kerajaan 1000 tahun serta menenggelamkan kapal di seluruh area Jepang. Sontak saja Walter terkejut, tidak disangka orang yang menciptakan keributan vampir dan juga gol adalah Hitler dari Jerman. Di saat bersamaan, seorang pria diberi hormat oleh sekelompok gol bergaya militer. Tampaklah tentara bayaran bekerja di medan perang, di mana pekerja tentara bayaran yang disebut dengan Wild Guys berhasil memenangkan pertarungan di arena. Dengan begitu usai sudah tugas mereka. Masalahnya, jika tidak ada peperangan bagaimana mereka bisa mengisi perut? Akan tetapi pimpinan Wild Guys memberikan kabar gembira kalau mereka tidak akan menjadi pengangguran sebab Bernadotte sudah mendapatkan job selanjutnya. Hal itu membuat anggota Bernadotte menjadi senang. Namun ketika mereka tiba di kediaman Integra, bawahan Bernadotte protes karena tentara bayaran seperti mereka malah menjaga keluarga kaya. Mendengarkan ucapan itu Integra membantah bahwa tugas Wild Guys adalah membasmi monster yang disebut dengan vampir. Sontak saja geng tentara bayaran tidak percaya. Lantas Integra menunjuk Sheraz, salah satu contoh seorang vampir. Melihat wanita imut disebut vampir, Bernadotte dan kawan-kawan makin tidak percaya. Akan tetapi begitu mengetahui kekuatan Sheraz dan juga munculnya sosok Alucard dari balik dinding, Wild Guys tidak lagi meragukan ucapan Integra mengenai vampir. Di tengah obrolan Walter membawa surat janjian ketemuan yang berasal dari pimpinan organisasi Iskariot bernama Enrico Maxwell, sehingga mampirlah Walter dan juga Integra ke Museum Ruleus, tempat di mana mereka bertemu Maxwell. Lantas perjumpaan dibuka dengan lontaran hinaan Maxwell terhadap Integra. Karena masternya dicaci, emosi Alucard pun meledak hingga dia ingin menghajar Maxwell. Ternyata Maxwell juga memiliki bodyguard yang menjaganya, sehingga Maxwell memanggil Anderson. Lalu Anderson muncul dengan nafsu membunuh yang tinggi, membuat Maxwell menjadi cemas. Lantas kedua pria siap beradu aksi.
Melihat gelagat kedua pria, pastinya bakal terjadi pertempuran besar. Hal itu tidak baik diperlihatkan di muka umum. Namun Maxwell tidak bisa menghentikan Anderson yang ingin balas dendam akan kejadian di Bettridge, Irlandia Utara. Untungnya Seras tiba tepat waktu dan dia membawa turis dari Jepang untuk berkeliling museum. Alhasil baik Anderson maupun Alucard sadar museum bukanlah tempat yang cocok untuk bertarung. Makanya kedua pria memilih kembali ke sarang masing-masing. Setelah itu giliran Integra yang memaki Maxwell, namun keduanya berkepala dingin dan menyebabkan Integra dan kawan-kawan menyudahi keributan. Lalu pimpinan organisasi Hellsing dan juga ketua organisasi Iskariot memilih nongki di kafe. Ketenangan itu membuat Walter dan kawan-kawan lega. Kemudian Walter berterima kasih kepada Seras yang menghentikan pertempuran tidak penting. Sementara di kafe, Maxwell memberitahukan tentang Millennium, di mana sejarah organisasi itu mempunyai anggota yang berasal dari peristiwa 50 tahun silam. Kala itu Nazi Jerman kalah dalam pertempuran. Tanpa keduanya sadari, orang yang dibicarakan tepat berada di kafe tersebut bersama dengan bodyguardnya. Di sisi lain, Alucard dan juga Walter sedang membicarakan Millennium, di mana mereka berdualah yang menghancurkan orang-orang Nazi. Apalagi Millennium menggunakan mayat sebagai pasukan tempurnya. Tidak lama Integra tiba dan segera memerintahkan Alucard pergi ke Amerika Selatan untuk membasmi para Millennium. Di situ Integra menekankan Alucard harus menemukan sekaligus menghancurkan musuh yang sudah menantang Hellsing. Atas perintah dari masternya, Alucard membawa Seras dan kawan-kawan berangkat ke Amerika Selatan. Sesampainya di sana, Alucard langsung menginap di hotel kelas paling murah. Sontak saja Bernadotte kaget. Bagi Alucard, menyewa kamar murah ada kesan tersendiri. Setelah itu tersiar kabar bahwa Alucard dan juga Seras dicap sebagai teroris karena keduanya diduga membunuh pegawai hotel. Padahal tudingan itu sengaja dibuat demi mengerahkan SWAT, supaya pekerjaan dalang penyebaran vampir lebih mudah diselesaikan, di mana beliau ingin Alucard tewas. Di luar hotel, semua pasukan telah bersiap pada posisinya. Sementara Alucard menanyakan kepada Integra langkah yang harus dia ambil, karena musuh yang dihadapi bukanlah monster melainkan manusia. Lantas Integra menegaskan siapa saja yang menghalangi jalan, maka Alucard boleh menghancurkannya. Sesudah mendapatkan kepastian untuk memusnahkan orang-orang yang diperintahkan membunuhnya, Alucard pun merasa senang akan keputusan masternya. Setelah itu Alucard mendapatkan serangan dari pasukan yang menyergapnya di dalam kamar. Namun hanya dalam hitungan detik Alucard yang bangkit kembali membantai seluruh penyerang tanpa menyisakan satupun orang. Kemudian Seras keluar dari persembunyiannya, menyaksikan genangan darah manusia. Seras mempertanyakan tindakan masternya. Lantas Alucard mengatakan tidak peduli siapapun itu, jika menodongkan senjata kepadanya akan berakhir mati. Lalu Alucard memerintahkan Seras mengikutinya keluar dari ruangan yang bersimbah darah. Melihat sosok Alucard, pasukan yang baru saja tiba panik dan segera melancarkan serangannya, menyebabkan mereka menjadi lampiasan keganasan si vampir. Usai mengurusi dalam gedung, Alucard berhadapan dengan Tubal Cain, anteknya mayor pimpinan Millennium. Di situ Tubal Cain menganggap remeh Alucard, mengira dia bisa memenangkan pertarungan. Tidak lama berbasa-basi, Alucard dan juga Tubal Cain terlibat pertarungan sengit. Dari daratan, kedua pria berpindah ke atap gedung. Di sana kedua insan saling serang. Di kesempatan itu Seras turun tangan menembaki Tubal Cain, namun Tubal Cain masih mampu bertahan. Kemudian pertarungan antara kedua pria semakin memanas. Di tengah pergelutan sengit itu, Alucard melepaskan pembatasnya dan membuat dia dalam kondisi terkuat. Di situ pula Tubal Cain dibuat kewalahan oleh Alucard, sampai akhirnya musuh menjadi makanan penutup si vampir. Tidak lama Bernadotte yang sudah melenyapkan pasukan SWAT yang tersisa menggunakan helikopter menjemput Alucard dan kawan-kawan. Usai menghabisi musuh yang menargetkannya, Alucard duduk santuy sembari berteleponan dengan masternya. Karena ada rapat penting yang akan diadakan oleh Ratu Inggris, Integra meminta Alucard pulang ke London. Di tengah obrolan, Alucard menanyakan perasaan Integra, senangkah dia jika perang yang diimpikan mayor terjadi. Mendengar pertanyaan itu, emosi Integra meluap dan dia meminta Alucard tidak perlu banyak bacot. Yang mesti Alucard lakukan hanyalah mengikuti apa yang sudah Integra perintahkan. Sesudah itu Integra menutup telepon dengan kesalnya. Tidak lama Anderson mengunjungi Alucard dan kawan-kawan. Tanpa berbasa-basi, kedua pria langsung beradu kekuatan. Seras yang mau membantu dibuat tidak berkutik oleh Anderson hingga akhirnya si cewek jadi loyo.
Ternyata tujuan Anderson adalah meminjamkan helikopter agar geng Alucard bisa kembali ke Inggris. Hal itu Anderson lakukan semata-mata karena Paus yang menyuruhnya. Setelah itu Maxwell yang mewakili Iskariot menghadiri rapat yang dipimpin oleh Ratu Inggris. Di situ Integra dari organisasi Hellsing membuka rapat yang juga dihadiri oleh petinggi pemerintahan. Tidak lama Alucard dan kawan-kawan tiba. Atas perintah dari Integra, Alucard melepaskan kacamata ketika dia akan menyapa Ratu. Setelah menuruti perkataan masternya, Alucard mendekati sang Ratu. Usai berbasa-basi, Ratu meminta Alucard melaksanakan tugas membasmi para Millennium. Tiba-tiba datanglah utusan Millennium yang bernama Schrödinger membawa alat yang bisa melakukan video call. Terlihatlah sosok Mayor yang memperlihatkan adegan mengerikan di mana pasukan Gaulnya menyantap seseorang hingga tidak bersisa. Sesudah menunjukkan adegan mengerikan, Mayor pun menyatakan perang terhadap Inggris, terutama kepada Ratu dan juga kedua antek terpercayanya, yaitu Integra serta Alucard. Setelah mendengarkan maklumat perang, Integra memerintahkan pembunuhan kepada Schrödinger. Kagetnya tanpa mereka ketahui, mayat Schrödinger menghilang begitu saja. Kemudian Ratu mengumumkan bahwa mereka menerima tantangan dari Mayor. Sementara Mayor yang sudah menyatakan hajatnya ke Inggris tiba di markasnya. Ketika melihat Schrödinger duduk di singgasana Mayor, rekannya memarahi. Akan tetapi Mayor tidak mempermasalahkan sikap dari Schrödinger, sebab Schrödinger telah melakukan tugas dengan baik. Setelah itu Mayor memerintahkan kapal perang dikerahkan ke Inggris. Ada pula tim yang dikirim untuk menyabotase kapal laut Eagle milik Inggris. Lalu Integra dan juga Walter membahas bagaimana cara mendaratkan Alucard ke Eagle, sebab semua pesawat yang dikirim dibantai oleh Rip. Setelah menimbang-nimbang, ada satu kapal udara yang cocok untuk situasi yang mendera mereka. Sesudah itu, Alucard terbang menuju lautan tempat Eagle bertengger. Kedatangan Alucard membuat Rip dan kawan-kawan heboh. Lantas Rip mengerahkan serangan jarak jauhnya, akan tetapi tidak bisa membunuh Alucard. Setelah berada di kapal, Alucard pun memporak-porandakan pasukan musuh. Menyaksikan kekuatan Alucard, nyali Rip menjadi ciut. Sialnya meskipun dia bersembunyi, posisi Rip tetap ditemukan oleh Alucard. Setelah itu Rip coba melakukan perlawanan, tapi usahanya sia-sia karena ujung-ujungnya Rip berada di cengkraman Alucard. Di situ Alucard menyiksa musuhnya secara sadis dan kemudian melahapnya. Kemalangan yang menimpa Rip disiarkan secara live oleh Schrödinger, sehingga Mayor bersama jajaran menyaksikan peristiwa yang menimpa Rip. Lantas Mayor menganggap pengorbanan Rip sebagai tindakan kepahlawanan, sebab Rip yang menjadi korban merupakan bagian dari suksesnya rencana Mayor. Makanya tatkala Rip ingin diledakkan, Mayor pun melarangnya. Kemudian secara serempak Mayor dan kawan-kawan mendoakan kematian Rip. Sesudah itu, Mayor mengucapkan pidatonya tentang kesuksesannya terhadap peperangan dan juga semua hal yang berhubungan sama kekerasan. Dipenuhi semangat, seluruh anggota Millennium mendengarkan petuah gila itu secara hikmat. Usai pidato selesai digumamkan, semua pun meneriakkan yel-yel perang. Tampak di langit Jerman, pasukan Gaul besutan Mayor mengudara menuju langit Inggris. Selagi pasukannya dalam perjalanan melaksanakan mimpinya, Mayor bersama pasukan yang tersisa bersiap memulai pesta makan malam, di mana warga Inggris akan menjadi hidangan untuk memuaskan rasa lapar pasukan Millennium. Di saat yang sama, kapal udara Jerman telah berada di Inggris. Warga yang menyaksikan merasa bingung. Ada juga yang takjub karena tidak tahu terdapat bahaya di dalam kapal udara. Di Jerman, Mayor mengeluarkan perintah untuk Zorin untuk menyerang kediaman keluarga Hellsing. Namun satu hal yang mesti Zorin ecamkan adalah dirinya, di mana sebelum Mayor tiba di kediaman Hellsing, Zorin tidak boleh menyergap sama sekali. Lantas Zorin heran mengapa urusan sepele Mayor sampai turun tangan. Mendengarkan ucapan Zorin, Mayor memperingatkan nama kebesaran Hellsing. Meskipun Integra seorang wanita, dia tidak bisa diremehkan, karena Integra keturunan Hellsing yang sudah ratusan tahun memburu vampir. Selain Hellsing, seorang Seras juga tidak kalah penting. Walaupun tampak konyol dan juga lemah, tetapi Seras tidak boleh dipandang sebelah mata. Sesudah mendengar maklumat dari pimpinannya, Zorin dan kawan-kawan tidak lagi bertanya-tanya dan mereka siap menjalankan apa yang ditetapkan oleh Mayor. Setelah itu Mayor memberikan kode dengan menumpahkan bir sebagai tanda peperangan dilangsungkan. Di saat bersamaan para tentara Gaul melesatkan hujanan rudal ke seluruh wilayah Inggris. Sontak saja kota bersama warganya kocar-kacir.
Tidak beberapa lama dikeluarkanlah pengumuman bahwa seluruh pasukan Gaul diminta turun ke daratan menumpas warga Inggris yang mereka jumpai, sehingga serangan besar-besaran pun dikerahkan membuat warga Inggris dijadikan santap malam. Sementara di markas militer terjadi kepanikan sebab semua komunikasi terputus, bahkan penghuni kapal Jerman telah menguasai seluruh Inggris, hanya tinggal menunggu waktu saja markas militer akan diserang. Makanya Integra meminta Sir Penwood segera melarikan diri. Mendengarkan perkataan itu, Sir Penwood mengaku kalau dia adalah pengecut dan tidak bisa melakukan apapun. Entah kenapa juga Penwood bisa menjadi komandan di kemiliteran Inggris. Mengingat hal itu, Penwood merasa heran. Apalagi selama ini Penwood selalu mengandalkan koneksi keluarganya. Berdasarkan itu semua, Penwood menyadari dia tidak akan lari. Penwood akan menjalankan tugasnya sebagai komandan sampai akhir. Lantas Penwood meminta semuanya pergi meninggalkan ruangan untuk menyelamatkan diri mereka. Namun para bawahannya malah tertawa. Mereka merasa kagum akan keberanian sang pemimpin. Makanya mereka tidak akan lari dan akan terus berjuang bersama dengan Penwood. Hal itu membuat Penwood merasa terharu. Setelah itu bawahan Penwood melakukan apa yang mereka bisa. Lalu Integra menyerahkan pistol yang berisi peluru perak yang sebelumnya telah disucikan. Dengan senjata itu Penwood bisa membunuh vampir. Kemudian Integra bersama Walter meninggalkan markas militer menuju kediaman Helsing. Di sisi lain kota Inggris, kekacauan terjadi di mana-mana. Meskipun demikian ada prajurit yang terus berjuang menghadapi para Gaul, walaupun ujung-ujungnya mereka menjadi sajian yang memuaskan rasa lapar dan juga haus para Gaul. Integra yang melewati jalan Regan menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh para Gaul. Lantas Integra membantai semua Gaul yang ada di wilayah itu. Setelah mendoakan orang-orang yang sudah mati karena membela tanah air, Integra pun melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Sementara di markas militer, para bawahan Penwood telah meninggal. Kini tinggal Penwood sendiri yang sedang memegang pelatuk bom. Dalam kesendiriannya, Penwood teringat pertemuan pertamanya dengan Integra kecil. Di saat bersamaan info dilontarkan, Penwood disergap oleh kawanan Gaul. Meskipun ditembak, Penwood tetap berusaha menekan tombol bom. Berkat itu Penwood bersama geng musuh tewas. Dari kejauhan, Antek Mayor mengabarkan lokasi tujuan mobil Integra melaju, sehingga semua pasukan diminta memburu Integra. Lantas Walter menyadarinya adanya bahaya yang mendera di jalur yang mereka lalui. Makanya Walter meminta Integra terus melajukan mobilnya, bahkan Integra harus melarikan diri sejauh-jauhnya agar tidak tertangkap oleh musuh. Jika Integra sampai tiada, organisasi Helsing akan berakhir. Kemudian Integra mengemudikan mobilnya di jalur yang berbeda. Sesudah Helsing menjauh, Walter mulai melancarkan serangannya. Ternyata dugaan Walter benar, Mayor bersama Anteknya yang berada tidak jauh dari posisinya. Sementara Integra sendirian tanpa adanya Walter dan juga Alucard dimanfaatkan oleh musuh. Namun Integra masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak lama pihak yang selama ini memusuhi Helsing mendadak menjadi bala bantuan bagi Integra. Alasan Anderson menolong Integra karena hanya Iskariot yang boleh membunuh pemimpin organisasi Helsing. Maka dari itu Anderson tidak akan sudi menyerahkan Integra dilumat oleh musuh. Lalu Anderson bersama anggota Iskariot lainnya merapalkan aturan organisasi sembari menyerang para Gaul. Dengan mudahnya geng musuh ditaklukkan oleh tim Anderson. Sementara Maxwell mendapatkan laporan dari anggotanya bahwa Integra telah diamankan oleh Anderson and the gang. Mendengarkan hal itu, Maxwell sudah menduga Anderson melanggar peraturan demi menyelamatkan musuhnya. Padahal sudah diperingatkan kalau organisasi Iskariot cuma mengamati dan juga menyerang dari pinggiran kota. Di situ juga Maxwell mengetahui kondisi Gedung Putih telah diambil alih oleh pasukan vampir. Apalagi presiden bersama jajarannya terbunuh akibat salah satu pengawal terinfeksi virus dan berubah menjadi vampir. Setelah itu pasukan Vatikan dari berbagai lini dikerahkan untuk mengamankan pinggiran kota Inggris. Sementara tim Anderson sudah berpindah lokasi, akan tetapi mereka masih saja disergap oleh Gaul. Meskipun demikian, bagi tim Anderson, Gaul yang menyerang hanyalah seekor nyamuk. Sesudah situasi aman terkendali, Integra pun pamit mau pulang ke markasnya. Sontak saja Henkel kesal dan mengancam akan menembak Integra. Bukannya takut pada Henkel, Integra malah minta korek untuk merokok. Melihat tingkah pemaksaan dari Integra, Henkel dan kawan-kawan merasa kaget sekaligus geram. Padahal orang yang tidak diuntungkan adalah Integra karena kalah jumlah. Nyatanya Integra pula yang jadi bos.
betapa gedeknya seorang Heinkel maupun Yumiko disuruh seenaknya oleh Integra. Namun ujung-ujungnya mereka pula jadi yang bersalah. Apalagi ucapan Anderson yang menyatakan sikap geng Yumiko sama saja dengan kasus pemerasan sebab mengeroyok seorang gadis. Omongan itu membuat geng Heinkel auto tercengang, jadi tidak bisa melakukan bantahan. Lucunya Integra yang ngotot pergi ke markasnya minta ditemani oleh tim Anderson. Alasannya karena dia wanita, jadi tidak baik berjalan sendirian di malam hari. Kocaknya lagi Anderson malah membenarkan dan menyetujui permintaan dari Integra. Alhasil, tim Heinkel auto terbodoh menghadapi kelakuan Integra yang mendapatkan sokongan dari Anderson. Di sisi lain, langit Inggris pasukannya dikomandoi oleh Zorin tidak lama lagi tiba di kediaman Hellsing. Namun walau belum sampai, mereka menghujani rudal. Kagetnya semua rudal yang sudah dilancarkan oleh tim Zorin semuanya pada musnah sebelum mendarat di kediaman Hellsing. Hal itu memicu tanda tanya sekaligus kecemasan di pihak Zorin. Bahkan setiap amunisi yang dilesatkan berulang kali tetap tidak sampai tujuan, akibat meledak di udara. Saking penasarannya dengan peristiwa yang terjadi, Zorin pun memerintahkan seluruh lampu dihidupkan. Setelah terang benderang didapatkanlah sosok Seras yang memegang senjata super besar. Lalu untuk kesekian kalinya, Seras menembakkan misil setingkat rudal. Dampak dari serangan Seras, kapal udara musuh terbakar hingga meledak di daratan. Akan tetapi masalah besar belum usai, sebab yang menghuni kapal bukanlah manusia, melainkan monster. Sehingga ledakan itu tidak berarti bagi para Ghoul. Meskipun demikian, dari aksi yang Seras lakukan dapat mengurangi jumlah musuh. Walaupun begitu, musuh tetap tidak bisa diremehkan sedikit pun, apalagi para Ghoul mempunyai lari yang super cepat hingga dapat melacak keberadaan manusia dari rasa takut yang terpicu dari jantung. Makanya pihak Bernadotte sudah menyiapkan perangkap yaitu ranjau darat. Akibat dari terpasangnya ranjau di tanah, ledakan besar terjadi mengurangi daya tempur musuh. Berkat itu serangan jadi terhenti dan pihak Zorin bersembunyi di hutan. Karena tidak bisa menyerang secara langsung, Zorin menggunakan kekuatan jarak jauhnya. Tidak lama muncullah bayangan berupa Zorin raksasa. Hal itu mengejutkan Seras and the Gang. Belum hilang rasa takut, Zorin menambah keganasan serangannya. Akibatnya pihak Seras terkena penyakit mental. Di situasi genting, Seras mengingat pesan dari masternya, di mana Seras bukanlah sosok manusia lagi. Tapi Seras merupakan sosok vampir, jadi Seras bisa menggunakan penglihatan ketiganya untuk menelaah sesuatu. Lantas Seras mengikuti arahan Alucard dan menyebabkan dia tahu fakta yang sesungguhnya kalau yang dialami mereka hanyalah ilusi ciptaan Zorin. Berkat bakatnya, Seras mengetahui muslihat musuh dan juga cara meninggalkan ilusi lawan. Lantas Seras menghujani Zorin tembakan. Sesudah itu Seras menyadarkan teman-temannya jika yang mereka lihat maupun rasakan cuma hayalan. Akan tetapi walaupun Seras dan kawan-kawan sudah bebas dari pengaruh hipnotis musuh, tetap saja mereka tidak bisa lepas dari tragedi. Sebab para Ghoul telah membunuh barisan pertahanan dan membuat kekacauan tidak bisa dielakkan. Namun tim Seras dapat menghentikan aksi musuh. Sayangnya ketenangan itu tidak akan bertahan lama. Makanya Bernadotte menyusun rencana demi melindungi apa yang dipercayakan oleh Integra. Kemudian Bernadotte menyerahkan penyerangan di lapangan kepada Seras, sementara kelompok tentara bayaran Wilges akan mempertahankan markas. Sesudah itu Seras bergerak menuju posisinya di lini depan. Inilah secuil kisah masa kecil dari Bernadotte. Masa itu Bernadotte yang masih mengecam sekolah dasar menangis tatkala dia pulang ke rumah. Lantas kakeknya menanyakan gerangan apa yang membuat Bernadotte bergelimangan air mata. Ternyata alasan Bernadotte bersedih karena dia dikatain temannya keluarga pembunuh. Mendengarkan hal itu, kakek membenarkan ucapan temannya Bernadotte kalau leluhur mereka memanglah pembunuh yang bekerja sebagai tentara bayaran. Ayah Bernadotte juga mati tatkala melakukan pekerjaan demi lahiran Bernadotte. Kakek tidak memaksa Bernadotte harus menempuh jalan yang mereka lalui. Bernadotte bisa memilih apa yang kelak ingin dia lakukan dalam hidupnya. Kembali ke suasana peperangan, tepatnya di kediaman Hellsing, di mana situasi di kediaman semakin memanas. Vampir yang muncul juga tidak ada habis-habisnya. Hal itu menjadi dilema bagi kelompok yang dipimpin oleh Bernadotte, apalagi yang mereka lawan adalah monster. Di situ Bernadotte coba menghubungi temannya yang lagi berada di ruangan lain. Lantas si Sohib menjelaskan bahwa situasinya tidak memungkinkan dia berkumpul dengan Bernadotte dan kawan-kawan. Soalnya mereka sedang tidak dalam kondisi bisa bergerak.
Apalagi musuh tidak henti-hentinya menghujani sama tembakan. Ditambah lagi di kelompok mereka semuanya pada koid. Setelah mengetahui situasi sohibnya, Bernadotte tidak lagi memaksa, berharap si teman bisa melewati kesulitan. Di kesempatan itu Zorin menggunakan kekuatan hipnonya sehingga medan tempur berubah menjadi hunian teman Bernadotte bernama Alec. Penampakan itu mengguncang jiwa Alec yang meyakini dia sedang halusinasi. Namun tetap saja Bernadotte tidak lepas dari suasana yang diciptakan oleh Zorin. Ditambah kemunculan anaknya, Alex semakin dibuat kalut. Herannya Alex, anak yang sudah mati kok bisa hidup lagi. Meskipun tidak percaya, Alex terus saja mengikuti rencana yang dibuat oleh Zorin. Begitu Alex lengah, Zorin langsung menancapkan sabitnya sehingga beliau menuju alam baka. Sementara di pihak Bernadotte, salah satu rekannya tampak putus asa, bahkan beliau ingin kabur, apalagi dia menganggap Integra telah meninggalkan mereka. Lantas Bernadotte mengatakan keyakinannya kalau Integra pasti kembali ke markas, namun karena Integra tidak kunjung datang, si sohib masih tidak percaya. Kepesimisan yang terus terlontar dari rekannya membuat Bernadotte melakukan kultum. Di kuliah 7 menit tersebut, Bernadotte mengingatkan mereka adalah pejuang, jadi mati pun harus seperti kesatria, tidak boleh koid dalam kepengecutan. Kemudian Bernadotte meminta para sohib memasang benda yang dapat dijadikan perisai untuk menahan agar musuh tidak masuk. Akan tetapi pihak Zorin melancarkan serangan granat. Akibatnya banyak teman-teman Bernadotte yang menjemput ajalnya. Ada pula yang mengalami cedera parah. Kemudian Bernadotte dan kawan-kawan menembak musuh yang tidak henti-hentinya melemparkan serangan. Sayangnya tetap saja mereka tidak bisa melumpuhkan musuh yang tidak ada habisnya. Lagi-lagi teman Bernadotte ada yang meninggal. Hal itu memicu ketakutan mendalam bagi sohibnya yang masih hidup. Meskipun demikian, mental Bernadotte sekuat baja, tidak gentar walaupun di kondisi terjepit. Dari kejauhan, Seras membantai musuh-musuhnya untuk menyelamatkan Bernadotte dan kawan-kawan. Setelah itu sampailah Seras di lokasi Zorin and the Gang bertengger. Terjadilah pertempuran membahana di antara kedua kubu. Saat menyadari Seras datang membantu, Bernadotte menjadi semangat. Akan tetapi Seras yang OP-nya minta ampun harus mengalami guncangan jiwa akibat Zorin mengorek masa kelamnya, sehingga Seras terkena serangan mental sebab terus menyaksikan ingatan yang sudah lama dia kubur. Tidak sanggup mengenang kematian dan juga kejadian yang dilakukan pembunuh terhadap ayah dan juga ibunya, Seras pun auto-histeris. Kefrustasian Seras aman dinikmati oleh Zorin hingga dia bisa berbuat sesuka hati terhadap Seras. Menyaksikan Seras dalam kondisi sekarat, para sohib coba menolongnya. Lantas Bernadotte berhasil melukai Zorin sedemikian hingga. Sesudah itu Bernadotte membopong Seras. Sialnya Bernadotte terkena serangan tidak diduga dari Ghoul yang masih bernafas. Melihat si penyerang kedua friend Bernadotte segera menembaki mati si Ghoul. Naasnya masalah belum usai, si Zorin yang sekarat telah memulihkan dirinya. Tanpa membuang waktu, Zorin pun melancarkan aksi pembantaian menyebabkan Bernadotte menjadi kritis. Dengan tubuh tidak berdaya, Seras coba menggapai Bernadotte. Di kesempatan itu Bernadotte melaksanakan hajatnya terhadap Seras. Setelah itu Bernadotte meminta Seras meminum darahnya agar dapat bertahan hidup dan membalas semua kekejaman yang Zorin lakukan. Tidak lama kemudian Bernadotte terdiam membuat Seras shock dan merintih kesakitan dalam hatinya sebab orang penting di hidup Seras meninggalkan dia untuk selamanya. Kemudian Seras menghisap darah Bernadotte. Tidak lama Seras menjadi vampir yang mengerikan. Saking takutnya, para Ghoul pun menjadi gemetar. Sontak saja Zorin heran siapa sebenarnya Seras, mengapa tim Ghoul begitu parno terhadapnya. Setelah itu Seras melancarkan aksinya. Hanya sekejap saja, Seras sudah mematikan semua Ghoul. Kini giliran Zorin yang disiksa oleh Seras. Di kesempatan itu Zorin melancarkan aksi hipnonya, namun bukan kepingan buruk yang Zorin dapatkan, malahan semua tentang Bernadotte. Lucunya dalam ingatan Seras, Birtani muncul membuat Zorin menjadi kaget. Di situ, Screwdriver menyampaikan pesan dari Mayor kalau Zorin bakal menerima penghakiman dari Seras. Anggap saja itu hukuman yang Mayor berikan karena Zorin melanggar perintahnya untuk tidak menyerang sebelum dia datang. Namun Zorin tidak mendengarkan apa maklumat dari Mayor. Kemudian Screwdriver juga menyampaikan bahwa Mayor sedang sibuk sebab mereka lagi menghadapi musuh yang tidak membosankan. Jadi Mayor tidak akan membantu Zorin. Sesudah mengutarakan hal itu, Brittany mengucapkan selamat tinggal kepada Zorin. Setelah itu Seras membantai Zorin secara sadis.
Usai membunuh Zorin, Seras pun pamit pada kedua temannya kalau dia akan mengurusi semua makhluk di luaran sana. Sebab Seras sudah berjanji kepada Bernadotte bahwa dia akan menghabisi para Ghoul yang telah membuat mereka menderita. Selesai berbasa-basi, Seras pun melesat pergi dengan cepatnya. Tampak suasana di medan perang bersimbah darah dan juga bergelimpangan mayat di mana-mana. Di tengah keputusasaan warga yang masih hidup, mereka melihat perwujudan malaikat. Ternyata gambaran itu adalah rombongan Maxwell. Namun warga salah mengira kehadiran Maxwell beserta pasukan perang salib suci bakal menolong mereka. Nyatanya para warga hanya dianggap serangga oleh Maxwell yang telah menyimpang dari jalan Tuhan. Sekarang ini yang ada di pikiran Maxwell hanyalah mengalahkan pasukan musuh karena sudah mengacaukan singgasana kekuasaannya. Bahkan tanpa memperdulikan rakyat, bala tentara Maxwell turun menyerang warga tidak bersalah. Pupus sudah harapan warga yang ingin diselamatkan. Lantas Heinkel memberitahukan kepada Anderson kalau Maxwell ingin menjadikan Integra tahanan, akan tetapi Anderson tidak mau menuruti perintah Maxwell karena beliau telah lari dari ajaran Tuhan. Kini Anderson mencap Maxwell sebagai kafir. Tidak lama, Seras datang membantu Integra dari sergapan anggota Iskariot. Melihat perwujudan vampir Seras, Heinkel dan kawan-kawan kaget. Di situ Anderson melarang pihaknya menantang Seras, sebab Seras bukan tandingannya geng Heinkel, hanya Anderson lah lawannya. Tidak lama kemudian, Alucard yang habis menjalankan misi penanganan Eagle telah pulang ke kota London. Setelah itu, Alucard mendarat ke lokasi di mana pasukan Nazi dan juga perang salib suci bertengger. Lantas Anderson dan juga para anggota Alit Millennium turun ke sana. Di kesempatan itu, Alucard menanyakan perintah masternya. Dengan lantang, Integra memerintahkan pasukan Nazi maupun perang salib suci harus dieksekusi tanpa ada menyisakan seorang pun. Sesudah mendapatkan mandat, Alucard pun segera melepaskan pembatasnya sampai ke tingkat 0. Merasa Alucard adalah ancaman, Anderson dan kawan-kawan membantainya, namun ulah mereka tidak bisa membunuh Alucard. Setelah itu pasukan perang Alucard bermunculan tidak terhingga dan membuat semua kubu auto tercengang. Namun tidak bagi Mayor beserta jajaran elitnya, sebab itulah yang beliau nantikan. Bila Alucard mengeluarkan pasukan hantunya, kekuatannya jadi tersebar, sehingga penaklukan Alucard mudah ditangani. Kembali ke medan perang, semua musuh Alucard dibuat tidak berkutik dan pasrah ditelan pasukan si Raja Vampir. Menyaksikan kegilaan di depan matanya, Maxwell shock berat, apalagi musuhnya adalah lambang kengerian di perwujudan gilanya. Semua yang terjadi di arena masuk dalam skenario Mayor, termasuk kematian Maxwell. Makanya atas perintah Mayor, Welter yang telah berada di kubu Millennium menyerang kapal udara Maxwell hingga jatuh ke daratan. Akibatnya Maxwell terjebak di lautan hantu, namun pasukan hantu tidak bisa menembus perisai Maxwell dan membuat beliau besar kepala. Sayangnya keamanan Maxwell tidak bertahan lama sebab Maxwell mendapatkan penghakiman dari Anderson. Karena pimpinannya telah melenceng dari jalan Tuhan dan berkiblat akan kekuasaan. Sontak saja Maxwell mengutuk tindakan Anderson. Sialnya Maxwell tidak berdaya, apalagi dirinya dilahap oleh tombak pasukan hantu. Tidak Maxwell sangka dirinya mati dalam kesia-siaan dan begitu mengenaskan. Setelah itu Anderson menghampiri mayat Maxwell. Di kesempatan itu Anderson menghubungi Heinkel dan kawan-kawan. Kemudian Anderson memerintahkan geng Heinkel kembali ke Vatikan, sebab di medan tempur Anderson lah penantang Alucard. Sontak saja Heinkel and the gang tidak setuju, sebab melawan Alucard di mode pasukan hantu sama saja bunuh diri. Namun Anderson tetap kekeh menghadapi Alucard. Kemudian Anderson bergegas menuju Alucard, akan tetapi Anderson harus melewati pasukan hantu. Dengan kekuatan penuh, Anderson bisa melalui jalan kesulitan sembari menerima luka. Tidak Anderson sangka, Heinkel dan kawan-kawan turut membantu perjuangannya. Berkat geng Heinkel, akhirnya Anderson dapat menghadapi Alucard secara langsung. Di kondisi terdesaknya, Anderson akan memakai paku Helena, benda suci yang hilang selama berabad-abad. Lantas Alucard melarang Anderson menggunakan paku Helena, sebab jika paku Helena ditancap ke tubuh, sisi kemanusiaan Anderson akan menghilang, sehingga Anderson akan menjadi monster selama-lamanya. Namun demi mengalahkan Alucard, Anderson tidak peduli dan dia nekat meletakkan paku Helena di jantungnya, sehingga Anderson telah berubah dalam perwujudan monster. Menyaksikan kondisi Anderson, para sohibnya pun auto terkejut. Dengan wujud tersebut, Anderson dapat menyaingi seorang Alucard, membuat pertarungan sengit itu tambah seimbang.
Di momen tidak terduga, bayonet Anderson berhasil menancap di tubuh Alucard sehingga pasukan hantu benar-benar lenyap sepenuhnya. Sontak saja Seyras yang menyaksikan laga dari kejauhan menjadi histeris. Sementara situasi di Zeppelin tampak panik sebab satu persatu anggota Millennium yang tersebar di Inggris mengalami kematian, sehingga sistem komunikasi jadi terputus. Melihat kehebohan bawahannya, Mayor menyuruh mereka bersantai sambil menikmati tontonan perang. Sontak saja para bawahan Mayor terkejut mendengarkan ocehan pimpinan mereka. Setelah itu Mayor memerintahkan kapten kapal mengerahkan semua amunisi kepada seluruh pasukan yang masih bisa bertarung. Prakaryanya senjata mereka sudah habis, akan tetapi bagi Mayor itu bukan jawaban, harusnya kapten menyediakan apa saja yang berfungsi sebagai senjata. Omongan itu semakin membuat kapten murka, betapa cueknya Mayor yang tidak memperdulikan kondisi bawahannya. Lantas dokter memberikan senjata kepada Mayor. Menggunakan senapan itu Mayor menghujani kapten tembakan karena pembangkangan beliau. Namun tembakan itu meleset sehingga penyerangan diambil alih oleh Gol. Di situ Mayor menegaskan bagi siapa saja yang berkhianat, maka para Gol boleh bertindak sesadis yang mereka suka. Lalu dengan mantap Mayor mengatakan perang belum lepas dari genggamannya. Di saat bersamaan, Walter sang pengkhianat dan juga Sousa berada pada posisinya menunggu giliran mereka untuk beraksi. Sedangkan Alucard masih dalam dunia kematian, di mana suara Seyras terus bergema, tapi di situ Alucard masih belum mengenali suara Seyras. Dibawalah Alucard dalam ingatan masa lalunya. Masa kecil Alucard begitu kelam, jauh dari kebahagiaan. Saat dewasa, Alucard memiliki kejayaan di medan perang. Namun situasi Alucard berujung pada bahaya yang mendera. Tidak lama, Alucard menyadari bahwa Seyraslah yang tidak henti menyebut namanya. Di saat bersamaan, Alucard bangkit kembali meskipun pasukan hantunya lenyap di lautan api. Setelah itu Alucard bertarung menghadapi Anderson. Tujuan Alucard adalah mengambil jantung Anderson yang ditancapi paku Helena. Lantas Alucard memasuki area kekuasaan Anderson. Meskipun tentakel tipis terus menyerang, Alucard tidak hentinya melajukan langkahnya. Pada akhirnya Alucard bisa menggapai jantung Anderson. Sesudah melenyapkan detak kehidupan Anderson, sosok monster kemudian menghilang. Kini Anderson bisa mati dalam kondisi sebagai manusia. Kehilangan rival terbaiknya membuat Alucard menjadi sedih. Namun Anderson melarang Alucard menangis sebab tindakan itu menghilangkan sisi kemonsteran musuhnya. Usai berpamitan dengan Henkel dan kawan-kawan, Anderson kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Lantas geng Alucard melakukan upacara kematian Anderson secara sederhana. Namun tiba-tiba suasana duka dilanda kericuhan akibat penyerangan yang dilakukan oleh Walter. Sontak saja aksi Walter membuat Yumiko mengamuk. Melihat penyerangan Yumiko menyebabkan Henkel dan juga Seyras panik. Karena sama saja Yumiko mengantar nyawanya kepada Walter. Akan tetapi Yumiko tidak bisa dihentikan dan berakhir mengenaskan. Henkel yang ingin menolong bestinya dicegat oleh Sousa. Di situ Integra dan kawan-kawan kaget karena Walter berkhianat, tapi dengan bangganya Walter mengakui tuduhan itu. Sementara Sir Island dan juga Rob sedang membahas soal Penwood. Tidak Rob sangka kalau Penwood menyelesaikan tugasnya sebagai perwira dengan baik. Lantas Rob menanyakan mengapa Sir Island begitu percaya Penwood tidak berkhianat tatkala semua orang curiga kepadanya. Mendengarkan hal itu, Sir Island menjawab meskipun Penwood pengecut tapi dia orang yang terhormat. Setelah mengatakan hal itu, Sir Island curcol. Dulu sebelum Arthur ayahnya si Integra koit, Sir Island sudah mengatakan kalau mereka harus waspada sama Richard. Karena Sir Island yakin Richard ingin merebut kembali Hellsing dari tangan keponakannya. Dan ternyata dugaan Sir Island benar, si Richard berupaya membunuh Integra. Untungnya Integra membuat kesepakatan dengan Alucard. Herannya, masalah Richard sudah Sir Island sampaikan kepada Walter, sehingga harusnya Walter waspada dan dia bisa mengamankan Integra dari serangan Richard. Di saat bersamaan, Henkel bingung mengapa Sousa tidak membunuhnya. Lantas Henkel menerka Sousa hanya ingin dia tidak mengusik. Pemikiran Henkel dibenarkan oleh Sousa, namun Henkel tetap ingin membalas Walter yang sudah melenyapkan Yumiko. Sementara Alucard meminta Integra mengeluarkan perintahnya. Hal itu amat dinanti-nantikan oleh Mayor dan kawan-kawan. Lantas Integra menegaskan perintahnya tidak berubah, Alucard harus menghancurkan semua pihak yang menghalangi jalannya. Mendengarkan maklumat itu, baik musuh maupun sekutu merasa bangga akan sosok dari Integra, sebab Integra layak dijadikan majikan dan juga lawan sejati.
Lalu Mayor menjemput Integra untuk bertarung. Di situ Alucard meminta Seras mendampingi tuan mereka. Sebelum Seras pergi, dia berterima kasih kepada Walter, bagaimanapun beliau banyak berjasa terhadapnya. Ucapan syukur dari Seras diterima oleh Walter. Sesudah naik pesawat, Integra lagi-lagi menembak Schrödinger seperti yang pernah dia lakukan. Kemudian kedua pria saling beradu jurus. Di situ Walter mencabik-cabik Alucard berulang kali, namun Alucard tetap hidup. Lantas Alucard menggunakan anjingnya untuk menyerang Walter, namun Luke tidak tercerna dan malah menjadi boneka Walter, sehingga memakai Luke, Walter melesatkan serangannya. Meskipun demikian, Alucard bisa menonaktifkan boneka Walter. Setelah itu pertarungan kembali berlanjut. Di momen tersebut Walter berhasil mencabik-cabik Alucard dan juga menusuk jantungnya. Sayangnya yang diserang oleh Walter sesungguhnya adalah Luke. Setelah itu Alucard melancarkan bogemannya. Di situ Walter benar-benar terpojok, bahkan Alucard mengubah Walter dalam mode kanak-kanaknya yang masih mengecam nama John Bull. Setelah itu Alucard mengatakan kepada Walter, di peperangan ini nonanya yang akan memenangkan pertarungan. Di saat bersamaan Seras bersama Integra berhasil melewati musuh-musuhnya, sampailah kedua wanita berjumpa dengan Sousa. Lalu Sousa menunjukkan di mana lokasi Mayornya berada. Setelah Integra pergi, pertarungan antara vampir dan juga manusia serigala dilangsungkan secara sengit. Sementara Alucard menghilangkan pembatas dirinya, kini Alucard melakukan makan besar. Hal itu telah diprediksi oleh Mayor, namun ritual itu hanya akan mengirim Alucard ke lubang kematian, karena ada racun di dalam darah yang Alucard teguk. Adapun pertarungan Seras dan juga Sousa semakin memanas, berulang kali Seras dipojokkan hingga tidak mampu bertarung. Di detik Seras ingin dihancurkan, muncullah sosok Bernadotte dalam dirinya. Hal itu bisa terjadi sebab Seras pernah mengkonsumsi darah Bernadotte. Di situ Bernadotte mengerahkan Seras bagaimana cara menghadapi Sousa. Lantas setiap gerakan Seras mengikuti petua dari kaptennya. Berkat itu Seras memiliki semangat meskipun dia terhempas dan terluka. Kemudian dengan bantuan kapten, pandangan Sousa teralihkan, membuat serangan Seras menembus jantung Sousa. Meskipun mati, tetapi Sousa pergi membawa senyumannya, tanda keinginan Koid di medan perang terkabul. Usai berlaga, Seras pun menuju lokasi Integra berada. Sementara Integra disambut oleh Mayor, namun tatkala Integra melesatkan tembakannya, tidak bisa melukai Mayor. Sebab dokter memasang kaca anti senjata untuk melindungi Mayor. Di kesempatan itu Mayor mengajak Integra menyaksikan bagaimana Alucard menghilang dari muka bumi. Di saat bersamaan, racun yang dimaksud oleh Mayor yaitu Schrödinger membunuh dirinya sendiri. Lalu Schrödinger masuk ke lautan darah yang diserap oleh Alucard. Mendadak Alucard sadar pemandangan matahari selalu muncul tatkala dia menjemput ajalnya. Lantas Mayor menjelaskan alasan Schrödinger menjadi racun sebab keberadaan Schrödinger tidak dapat terlacak dan esensinya ada di mana-mana. Kehadiran Schrödinger dalam aliran darah mengkontaminasi jiwa-jiwa yang ada di tubuh Alucard, sehingga Alucard akan kehilangan jati dirinya, membuatnya lenyap dari muka bumi. Sebelum pupus, Alucard mengucap selamat tinggal kepada masternya. Menyaksikan Alucard menghilang, Integra pun berduka. Bahkan Walter yang bercita-cita membantai Alucard turut bersedih sebab beliau tidak mati di tangannya. Tidak lama, serangan bertubi-tubi menyerang Walter. Di situ Walter membiarkan tubuhnya dihujani tembakan Heinkel. Akan tetapi Walter tidak membiarkan Heinkel membunuhnya. Sesudah melukai Heinkel, Walter pergi menuju ke Zeppelin. Sementara Seras sudah berada di sisi Integra. Atas perintah Integra, Seras menghujani Mayor dengan serangan. Karena peluru biasa tidak mempan, Seras pun memakai senjata berkekuatan nuklir. Cara itu berhasil menghancurkan perisai hingga mengenai tubuh Mayor. Tampaklah tubuh Mayor yang mengaku manusia, tapi organnya dipenuhi dengan mesin. Kemudian Mayor menembak Integra yang mendekatinya, namun tembakannya meleset semua. Sebaliknya, serangan Integra berhasil mengenai tubuh Mayor. Akan tetapi di detik terakhir keduanya saling mengenai. Walaupun tidak membuat hidup Integra berakhir, Mayor tetap senang satu sergapanya berhasil melukai pemimpin Hellsing. Tidak lama Mayor mati dengan senangnya, sementara dokter yang mau kabur dicegat oleh Walter. Di situ terlihatlah bahan penelitian dokter yaitu rangka Mina Hacker, di mana Mina satu-satunya kehidupan yang diberi makan dan juga dilahap oleh Alucard sang Dracula. Namun tetap saja Walter yakin dokter tidak akan bisa menciptakan sesuatu yang menyaingi Alucard.
Setelah itu Walter meluluh lantahkan dokter. Pada akhirnya keduanya mati terjebak di Zeppelin yang terbakar. Sebelum koit, Walter menyebut Integra. Soalnya bagaimanapun Walter tetap menganggap beliau tuannya. Kematian Walter bisa dirasakan oleh Integra. Karena tidak lagi ada urusan di kapal, kedua wanita pun meninggalkan wilayah tersebut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu. Cucu Sir Island telah dewasa. Tampak pula Rob yang sudah terlalu tua dan mengatakan kemiripan beliau dengan Sir Island. Sementara di kediaman Hellsing, Integra melakukan anggar. Hasilnya beliau memenangkan duel dan mendapatkan tepuk tangan dari Mukabe, pemimpin Iskariot yang menggantikan Maxwell. Akan tetapi kehadiran mereka tidak disambut baik oleh Integra. Lalu Integra menyuruh anggota Iskariot menunggu di ruang tamu. Usai berurusan dengan Iskariot, Integra menjahili cucunya Penwood. Dengan bangganya Integra menceritakan kepahlawanan Penwood yang melindungi Inggris dan mati secara terhormat. Namun atas bayaran dari kisahnya, Integra minta helikopter baru. Sontak saja cucunya Penwood auto terbodoh hingga menangis, karena harus memenuhi keinginan Integra. Menurut Seras, seorang Integra seperti mafia. Di kesempatan itu Seras tidak sengaja mengungkit soal Walter, sebab Integra sering menyebut nama itu tatkala dia sedih. Lalu Seras juga membahas soal Alucard dan membuat dia kena semprot oleh Integra. Saat terlelap, Integra sadar ada yang mendekatinya hingga dia melancarkan tembakan. Keributan itu membuat Seras mengunjungi kamar Integra. Ternyata Alucard lah yang datang. Sontak saja Integra dan juga Seras sangat senang. Di situ Alucard curcol mengapa dia kembali begitu lama. Soalnya sudah jutaan kali Alucard membunuh jiwa-jiwa yang terkontaminasi Schrödinger. Akhirnya jiwa yang ada di diri Alucard berada dalam kendalinya. Di saat bersamaan, Alucard juga memiliki bakat Schrödinger. Karena puluhan tahun Alucard tidak makan, Integra pun memberikan darahnya. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!